Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajudin Akmal. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Di sini saya akan membahas terkait sistem demokrasi dan perbandingan sistem demokrasi Indonesia dengan sistem demokrasi negara lain. Sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu demokrasi. Dalam bahasa Yunani, demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Maka dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung melalui wakil yang dipilih oleh mereka. Untuk mengetahui ciri-ciri pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, terdapat 6 ciri yang wajib kalian ketahui. Yang pertama ada ciri konstitusional, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan maupun kekuasaan rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Ciri yang kedua adalah ciri perwakilan, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang ketiga, ciri pemilihan umum, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintah. Keempat, ciri kepartaian, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan partai menjadi sarana atau media sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Yang kelima, ciri kekuasaan. Ciri kekuasaan ini merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Dan yang terakhir ada ciri tanggung jawab, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih. Nah, terdapat 11 prinsip di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat. Yang kedua, prinsip pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai toleransi dan pragmatisme, kerjasama, serta mufakat. Baik, selanjutnya perbandingan demokrasi di Indonesia dengan negara lain. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi seperti banyak negara lainnya di dunia. Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia mungkin berbeda dengan negara lain, tergantung pada perbedaan budaya, sejarah, dan faktor-faktor lainnya. Indonesia juga memiliki banyak kesamaan dalam praktik demokrasi dengan negara lain, seperti adanya pemilihan umum, hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, kebebasan pers, dan hak untuk berkumpul dan berserikat. Namun, ada juga perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, seperti contoh, sistem pemilihan. Indonesia mengadopsi sistem pemilihan umum dengan metode perwakilan yang mirip dengan banyak negara lain di dunia. Namun ada juga beberapa negara yang memiliki sistem pemilihan langsung seperti Swiss dan Amerika Serikat. Contoh yang kedua yaitu keterlibatan masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, banyak mengalami tantangan dalam memperluas partisipasi masyarakatnya dalam proses pengambilan keputusan tentunya. Hal ini menjadi fokus bagi sebagian negara yang memiliki praktik partisipasi publik yang kuat, seperti Norwegia dan Denmark. Contoh yang ketiga adalah independensi lembaga. Salah satu tantangan demokrasi di Indonesia adalah kurangnya independensi dari lembaga-lembaga penting seperti Komisi Pemilihan Umum, lembaga yudikatif, dan kepolisian. Sementara, beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat memiliki lembaga yang lebih independen dalam menjalankan tugasnya. Contoh yang keempat adalah pelaksanaan hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia dijamin dalam konstitusi, praktik pelaksanaannya masih memiliki kelemahan di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. Yang contoh yang terakhir yaitu adalah institusi politik. Indonesia menganut sistem presidensial dengan 3 lembaga pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini berbeda dengan negara lain yang mungkin menganut sistem parlementer atau sistem campuran.
Kita ambil contoh negara Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu negara demokrasi tertua dan paling mapan di dunia. Amerika Serikat memiliki sistem presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif. Di sisi lain, Indonesia memiliki sistem presidensial parlementer, di mana presiden dan parlemen saling berhubungan dan saling memerintah. Contoh yang kedua ada negara Inggris. Inggris memiliki sistem monarki konstitusional parlementer. Meskipun raja atau ratu Inggris masih memegang jabatan simbolis, kekuasaan eksekutif sebenarnya dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Di Indonesia, presiden dan parlemen memiliki kekuasaan eksekutif yang sama dan memerintah secara bersama-sama. Contoh negara yang ketiga yaitu ada Jepang. Jepang memiliki sistem parlementer dengan sistem kaisar sebagai kepala negara. Sistem politik Jepang dikenal dengan istilah pasokan tertutup, yang artinya hanya sedikit partai yang diakui dan dipilih oleh rakyat. Di Indonesia, partai politik diakui dan dipilih oleh rakyat lebih banyak dan beragam. Contoh negara yang keempat ada negara tetangga kita nih, negara Singapura. Singapura memiliki sistem demokrasi parlementer dengan kepala negara yang diwakili oleh presiden. Namun, demokrasi di Singapura cenderung dikritik karena pemerintah yang otoriter dan kurangnya kebebasan pers. Sementara itu, Indonesia memiliki sistem demokrasi yang presidensial dengan negara dan kepala yang diwakili oleh presiden. Sistem pemilihan umum di Indonesia dilakukan dengan sistem perwakilan proporsional. Namun demokrasi di Indonesia masih memiliki tantangan dalam hak kebebasan pers dan perlindungan hak asasi manusia tentunya. Dan yang terakhir ada negara Swiss. Negara Swiss memiliki sistem demokrasi langsung di mana rakyat memiliki hak untuk mengusulkan undang-undang dan memberikan suara dalam referendum. Sementara itu, Indonesia memiliki sistem demokrasi representatif, di mana rakyat memiliki wakil mereka untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Baiklah, itu tadi pembahasan dan penjelasan yang sudah saya sampaikan terkait tentang sistem demokrasi dan perbandingan sistem demokrasi Indonesia dengan sistem demokrasi negara lain. Memang terdapat banyak kesamaan dan juga ada perbedaan lah dengan negara lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.